Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Pertama sekali ucapan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga pada pagi hari ini kita dapat sama-sama hadir ke sekolah ini dalam rangka acara presentasi atau penyampaian aksi nyata modul 1.4 yaitu tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Epri Sandi nantinya. Kemudian selawat berangkaikan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berupa doa Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Ibu rekan guru yang telah menyempatkan diri untuk hadir dalam presentasi aksi nyata tentang budaya positif yang akan dibawakan oleh Bapak Epri Sandi. Untuk menghemat waktu, langsung saja kita masuk kepada acara yang dimaksud. Kepada Bapak Epri Sandi, kami persilahkan untuk mempresentasikan atau menyampaikan materi modul 1.4 tentang budaya positif. Kepada Bapak, waktu dan tempat dipersilakan dengan segala hormat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk hadir di sekolah ini dalam rangka kegiatan desiminasi modul 1.4 nantinya. Selawat beriring salam kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berlafazkan doa
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Ibu Majelis Guru dan rekan-rekan sekalian, terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran dan kesempatannya dalam rangka untuk memperhatikan budaya positif yang akan kami sampaikan nanti. Di mana budaya positif ini nanti sangat penting bagi kita. Gunanya adalah bagaimana cara kita membudayakan beberapa hal tentang sikap kita kepada anak didik kita nantinya. Baik, demi menghemat waktu, akan kami sampaikan hasil presentasi kami, yaitu dengan judul Budaya Positif, Desiminasi Modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Yang pertama, yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah apa itu budaya positif? Di mana budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan secara umum atau universal yang diterapkan di sekolah kita ini. Kemudian budaya positif itu sendiri, kalau di sekolah, budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, bertanggung jawab sesuai dengan profil Pancasila yang sedang kita ajarkan kepada anak didik kita yang sekarang ini. Di mana konsep budaya positif itu ada 7 bagian. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia, dan yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima adalah restitusi, posisi kontrol guru, yang keenam adalah keyakinan kelas, dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Baik, di sini akan kita bahas, akan saya sampaikan satu persatu. Di mana yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif sekolah, disiplin positif. Disiplin positif adalah kemampuan memerintah diri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa diperintah orang lain. Terus nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebaikan, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam posisi profil pelajar Pancasila atau P3 kita. Selanjutnya adalah profil pelajar Pancasila, di mana profil pelajar Pancasila itu yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, yang selanjutnya adalah bernalar kritis, terus yang keempat adalah kreatif, yang kelima adalah bergotong royong, dan yang keenam adalah berkebinekaan global. Yang ketiga adalah dasar manusia. Realita atau kebutuhan setiap orang berbeda-beda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambar atau gambaran yang berbeda-beda. Motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya.
Itu di situ ada motivasi eksternal. Yang kedua, yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Di mana pertanyaannya adalah saya akan seperti apa apabila saya melakukannya. Nah, ini adalah motivasi perilaku manusia. Yang selanjutnya, motivasi perilaku manusia itu dibagi menjadi identitas gagal, ada juga yang identitas sukses. Di mana identitas gagal itu adalah adanya hukuman. Di mana hukuman adalah merupakan sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Kemudian tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Kemudian selanjutnya adalah korban mendapatkan keadilan. Kemudian selanjutnya murid akan tersakiti. Kemudian perilaku pasif atau agresif meningkat. Selanjutnya sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Nah, itu apabila yang termasuk identitas gagal yang berdasarkan kepada hukuman. Sedangkan identitas sukses adalah adanya disiplin. Disiplin adanya konsekuensi. Adalah konsekuensi sesuatu harus terjadi. Terus tidak nyaman untuk murid, untuk anak jangka waktu pendek. Kemudian korban bisa diabaikan. Selanjutnya murid atau anak dibuat tidak nyaman. Kemudian penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Selanjutnya adalah memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Sedangkan restitusi dari identitas sukses itu adalah restitusi merupakan pilihan. Kemudian menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Kemudian selanjutnya adalah korban mendapatkan ganti. Selanjutnya murid atau anak mendapatkan penguatan. Selanjutnya adalah masalah bisa dipecahkan. Terus murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Sama dengan yang di sampingnya. Nanti akan kami bagikan slide-nya kepada Bapak Ibu semuanya. Berdasarkan pembagian bagan di atas dapat disimpulkan bahwa hukuman itu bersifat satu arah, tidak terencana, bisa berupa hukuman fisik, fisikis, dan kata-kata kasar. Nah, inilah yang akan kita rubah. Selanjutnya adalah konsekuensi. Konsekuensi bersifat terencana dan sudah disepakati dan bentuk konsekuensi dibuat oleh guru. Ini juga masih agak kurang tepat. Selanjutnya adalah restitusi. Restitusi merupakan proses penciptaan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, jadi yang tiga inilah yang akan kita rubah dari hukuman menjadi konsekuensi, dan yang akan kita terapkan adalah bagaimana cara menciptakan restitusi. Nah, baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Silakan diminum, dinikmati snacknya. Ya. Nah, jangan terlalu fokus karena ini adalah kegiatan untuk sekolah kita. Selanjutnya adalah restitusi posisi kontrol guru. Berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser, Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru. Di mana yang pertama adalah penghukum. Biasanya penghukum ini adalah
kita sendiri sebagai guru, ya. Nah, kita sendiri sebagai guru. Kita selama ini kalau siswanya salah langsung dihukum. Nah, ada hukuman-hukuman tertentu yang sudah disepakati, yang menyepakatinya pun guru. Nah, itu yang biasanya kita lakukan. Yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Kemudian teman. Yang keempat adalah pemantau. Dan yang kelima, manajer. Sebelum kita lanjutkan, kira-kira Bapak Ibu, yang mana yang paling cocok yang akan kita lakukan selanjutnya? Apakah penghukum atau membuat merasa bersalah? Ini seperti ini. Contohnya, membuat merasa bersalah, itu adanya anak itu selalu ditekan. Kamu tadi sudah mengambil atau sudah bertengkar. Nah, kalau dia nanti luka, ini selanjutnya akan terjadi sama dia. Bagaimana sekarang kamu? Nah, itu kan jadi anak itu sudah merasa bersalah. Anak itu akan tertekan oleh kalimat guru. Nah, berbeda dengan menghukum. Yang menghukum tadi kalau anak salah, langsung kita menghukum anaknya. Nah, ini yang kedua tidak merupakan hukuman, tapi memberikan merasa kesal, merasa menjadikan beban pikiran bagi anak sendiri. Itu yang merasa bersalah. Kemudian, kalau siswa itu kita anggap teman, itu berbeda pula. Artinya kita tidak terlalu tidak menganggap dia teman. Anak itu bukan teman, bukan sebagai teman kita, tapi sebagai anak didik kita. Yang kemudian, yang keempat, pemantau. Kalau kita pemantau, tak ubahnya kita seperti mandor. Nah, mandor yang hanya memantau dan tanpa menunjukkan salah atau benar. Itu memantau. Kemudian yang kelima adalah sebagai manajer. Nah, sebagai manajer ini, ya bagaimana posisinya manajer? Ya, dia harus kenal dari dasar siswa sampai kepada caranya menyampaikan kepada siswa. Nah, kalau menurut kami manajer ini lebih baik untuk guru daripada yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Ini nomor 5, kami rasa ini lebih baik. Baik, kita lanjutkan. Nah, hilang. Posisi menghukum. Nah, ini mungkin kita sebagai siswa di tahun 2000-an atau di bawah tahun 2000-an, ini sering kita rasakan posisi menghukum. Nah, baik itu menghukumnya secara fisik atau psikis. Fisik contohnya kita langsung tampar, atau psikis kita suruh berdiri. Nah, itu Bapak Ibu mungkin di zaman-zaman kita biasa kita lakukan. Nah, biasa kita rasakan itu. Dan untuk saat ini mungkin menghukum itu tidak bisa lagi kita gunakan karena berdasarkan dampak-dampak tadi yang sudah kita bahas pada sebelumnya. Kemudian pemantau. Kita bukan memantau. Kalau kita pantau saja kapan anak itu tahu. Nah, ya. Kemudian ini membuat merasa bersalah tadi. Nah, sebagai teman dan sebagai manajer. Manajer itu kalau anak itu salah, kita jelaskan dulu. Nah, kalau kita sudah jelaskan, baru kita bagaimana solusi selanjutnya supaya kesalahan atau masalah itu bisa terselesaikan. Yang keenam adalah tadi ya keyakinan kelas. Nah, ini mengapa keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Dari segi pengertiannya, keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa bersifat universal. Nah, ini kesepakatan, keyakinan kita. Kemudian peraturan biasanya dibuat oleh guru, betul. Kita membuat peraturannya. Kalau kamu terlambat, kamu akan berdiri. Kalau kamu nanti tidak memasukkan baju, kamu mengambil sampah. Nah, itu. Kita sendiri kita sebagai guru yang
yang memberikan peraturannya. Siswa menerima saja. Nah, ini juga masih banyak di beberapa sekolah yang kita temukan yang peraturan ini. Di mana peraturan selain dari itu adalah satu arah, bersifat satu arah dari seorang guru saja. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebaikan, kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara umum lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Nah, nih. Jadi sekarang bagaimana kita seorang guru membuat keyakinan kelas itu di kelas kita masing-masing atau pada bidang studi masing-masing. Di mana langkah-langkah pembuatan keyakinan kelas? Yang pertama, proses pembentukan keyakinan kelas mewujudkan budaya positif. Dan harapan kelas. Apa harapannya di kelas ini? Contoh, harapannya di kelas itu adalah belajar dengan nyaman, merasakan ruangan yang bersih, atau menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Itu yang diharapkan siswa umpamanya. Kemudian yang kedua, eksplorasi ide dari murid untuk mencapai kelas impian. Apa yang dilakukan untuk menciptakan keyakinan kelas yang disepakatinya, yang disukai mereka. Kemudian ambil kesimpulan. Yang tentunya dari nomor 2 itu tentu banyak ide-ide yang diambil oleh yang datang dari siswa. Dilarang membuang sampah. Tidak membuang sampah, Pak. Jangan membuang sampah sembarangan. Kan itu ide-ide tentang sampah. Namun pendapat mereka berbeda-beda. Beda-beda kalimatnya. Di nomor 3 ini ambil kesimpulan dari ide tersebut. Selanjutnya ubah ide menjadi keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas, tanda tangani keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas itulah nanti. Dari keyakinan kelas itulah kita menciptakan budaya-budaya positif. Nah, di sini keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Selanjutnya pernyataan kelas dibuat dalam bentuk positif. Kalau selama ini nantilah kan sampaikan contohnya. Nampaknya karena ada di bawah. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Terus semua warga kelas ikut berkontribusi dan dalam pembuatan keyakinan kelas lewat keinginan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kita kembali ke titik 3, pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Contohnya, kalau selama ini di sekolah itu hanya ada peraturan dilarang membuang sampah. Kata dilarang itu bisa kita hilangkan menjadi budaya positif. Nah, buanglah sampah pada tempatnya. Nah, tidak boleh terlambat. Tidak boleh terlambat. Kata tidak itu bisa kita hilangkan. Saya malu datang terlambat. Nah, jadi kita ciptakan, kita hilangkan kata-kata mengacu kepada hal negatif, namun tujuannya kita tukar dengan kalimat-kalimat yang mengarah ke budaya positif, yang ke arah positif, namun tujuannya tetap sama. Nah, jadi itulah yang dimaksud dengan keyakinan kelas tadi. Seperti di kelas kami, kelas 6B sudah ada keyakinan kelasnya, namun
karena kesibukan, banyaknya kesibukan, belum bisa ditempelkan di dinding. Namun siswa pada umumnya sekarang sudah tahu apa kesepakatan yang sudah mereka buat. Selanjutnya adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Melalui restitusi, guru dapat membantu murid lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Kemudian membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Selanjutnya adalah menawarkan. Nah, jadi dalam disiplin positif ini kita menawarkan kepada siswa. Nah, sebagai contoh, kita akan menciptakan budaya positif tentang sampah. Nah, kita ajak siswa, apa keyakinan kelas yang akan kita buat tentang membuang sampah. Bagaimana kita menawarkan kepada siswa, apa yang akan kita lakukan? Kita ajak. Siswa itu kita ajak. Apa kesepakatan kita akan kita lakukan? Keyakinan apa tentang membuang sampah? Apa kalimat yang harus kita buat? Nah, kalimat itulah nanti akan kita tuliskan. Nah, dari sekian banyak ide-ide nanti, dari situlah kita tuliskan. Kita tuliskan di dinding, satu persatu kita tempelkan. Jadi anak-anak siswa kita sudah tahu apa yang akan mereka lakukan. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Masih capek? Masih bisa mendengarkan? Masih. Ya, masih semangat. Ada sebuah pertanyaan sebelum kita lanjut. Tadi malam saya lihat di media, ada sebuah media tentang pertanyaan mana yang lebih cepat rusak. Yang pertama, senter yang hidup terus. Yang satunya hidup nyala. Kira-kira ada yang bisa jawab mana yang lebih cepat rusak? Kenapa? Yang satu hidup terus. Yang kedua adalah hidup nyala. Mana yang lebih cepat habis? Ya, keduanya. Kenapa, Bu? Kenapa, Bu? Iya, nampaknya Ibu tuh agak jeli dia. Ya, jawabannya sama. Jadi para audiennya bingung. Yang satu hidup terus, yang satu hidup nyala. Mana yang lebih cepat habis? Berarti sama cepat habis. Karena satu hidup, satu nyala hidup. Kecuali hidup mati atau nyala mati. Jadi maknanya sama. Jadi Ibu jangan terlalu tegang terus. Jangan terlalu tegang. Santai saja. Ini disampaikan mana lebih cepat rusaknya, dibilang yang hidup nyala. Padahal hidup terus dengan hidup nyala sama saja. Nah, kita lanjut. Nah, inilah dia proses segitiga restitusi. Yang pertama, validasi tindakan yang salah. Yang selanjutnya, menstabilkan identitas. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang akan kita sepakati. Nah, itu seperti itu intinya. Jadi dari keyakinan kelas itu, dari keyakinan kelas yang akan kita ajukan kepada siswa, dapatlah yang namanya kesepakatan kelas. Nah, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Di mana kita berbuat kepada anak itu berbuat salah tidak apa-apa. Nah, itu budaya positifnya.
Kalau selama ini kalau anak berbuat salah, langsung kita tekankan kepada anak. Untuk di dalam materi ini disampaikan bahwa berbuat salah itu tidak apa-apa. Nanti akan bisa kita jelaskan. Di mana selanjutnya tidak ada manusia yang sempurna. Terus saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kemudian kita bisa menyelesaikan ini. Selanjutnya Bapak atau Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Tapi Bapak atau Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Yang selanjutnya adalah kamu berhak merasa begitu. Jadi kepada anak, jika merasa bersalah, jadi beberapa trik inilah yang akan kita sampaikan kepada siswa kita. Seperti contoh, saya pernah mengalaminya ketika mengadakan Zoom dengan di ruang Meet. Ternyata saya kedapatan Fasil itu melihat asap rokok. Jadi setelah itu dia sampaikan, Bapak kalau nanti waktu Zoom tolong rokoknya disampingkan dulu. Nah, kemudian saya merasa bersalah. Saya minta maaf, saya mengakui kesalahan saya. Untuk beberapa Zoom ke depannya saya akan berjanji tidak merokok lagi selama kegiatan. Nah, kemudian Fasil mengatakan itu tidak apa-apa, biasa saja, tidak masalah. Yang penting tolong dijaga. Nah, kemudian kalimat akhirnya, kamu berhak merasa begitu. Fasil saya itu juga rupanya mengirimkan foto waktu sedang merokok, namun tidak waktu Zoom. Nah, itu contohnya. Fasil menyampaikan sama saya dengan cara-cara yang positif. Nah, seperti itu pula lah kita menyampaikan kepada anak didik kita nanti ke depannya. Jika anak didik kita merasa bersalah, panggil dia, bagaimana cara kita menghadapkan masalah itu, menyelesaikan masalah itu tanpa anak itu merasa terbebani. Ada juga motivasi yang bisa, banyak motivasi yang bisa kita lihat di media-media. Kemarin juga saya melihat ada motivasi, ada permasalahan guru di rumah, kemudian permasalahan itu rupanya sampai ke sekolah dan terimbas kepada siswa. Kemudian kepala sekolah menyampaikan, menanyakan kepada guru tersebut, mencari solusinya, kepala memberikan solusi. Jika kita marah kepada siswa, maka setiap kali marah maka tancapkanlah paku ke kayu yang ada di belakang. Itulah pesan kepala sekolah. Emosi itu tolong silahkan tancapkan Bapak. Berapa kali Bapak nanti emosi. Jadi guru itu melakukan. Sehingga guru itu sadar. Ini sudah banyak emosi saya. Saya akan belajar bagaimana cara mengurangi emosi saya. Yang selama ini ketika murid terlambat, langsung dia hukum. Dia berdirikan, dia angkat kaki. Setelah ada perubahan, kemudian guru itu selalu sudah berbuat budaya positif. Menghilangkan paku setiap dia tidak marah, maka dia hilangkan. Ketika paku sudah habis, maka disampaikanlah kepada kepalanya, Bapak, saya emosi saya alhamdulillah sudah tertahan, sudah hilang ketika menghadapi murid, sekalipun ada masalah di keluarga saya. Kepala sekolah menyampaikan, terima kasih, emosi Bapak sudah hilang, sudah kesabaran Bapak sudah bisa dikendalikan, namun tolong dilihat, mari kita lihat kayu yang ada, yang Bapak pakukan. Ketika dilihat ternyata kayu yang selama ini adalah bersih, licin, ternyata ada bolong-bolongnya. Artinya apa? Di saat ini kita akan menyampaikan permasalahan kepada siswa tanpa membuat siswa itu merasa ingat tentang apa yang kita lakukan, tentang hal negatif kepada siswa tersebut. Jadi untuk kedepannya kita berusaha, kita sama-sama berusaha di sekolah ini supaya anak itu tidak merasa bersalah, dan
dan anak itu bisa merubah kesalahannya atas kesadarannya sendiri. Itulah nanti yang akan kita harapkan pada pembelajaran kita di sekolah kita ini. Nah ini, validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Apa yang percaya? Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai umum yang telah kita sepakati dengan anak-anak didik kita? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kemudian kamu mau jadi orang yang seperti apa? Itulah yang akan kita tawarkan, keyakinan yang akan kita tawarkan kepada anak didik kita nantinya. Mungkin itulah presentasi saya pada modul 1.4 tentang diseminasi budaya positif. Mudah-mudahan harapan kami dan kita semua, budaya positif ini bisa kita terapkan bersama di sekolah kita ini. Karena seperti cerita tadi, jangan sempat kita meninggalkan bekas-bekas yang menyakitkan hati anak didik yang akan diingat sampai kapanpun, seperti paku yang ditancapkan ke dinding. Sekalipun marah itu sudah hilang, anak itu sudah memaafkan, kita pun sudah memaafkan, namun bekasnya masih ada. Kami harapkan itu bisa kita hilangkan secara bersama. Mari kita bergerak bersama untuk menciptakan siswa yang bermoral dan berjiwa Pancasila. Terima kasih kami ucapkan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih budaya positif yang telah disampaikan oleh Bapak Episan di hadapan kita semua. Mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan oleh Bapak tadi, kita bisa ambil manfaatnya demi kebaikan kita bersama. Saya sebagai moderator mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.